Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya dari kelas 1B. Saya di sini akan membuat aplikasi yang ditugaskan oleh Bapak Adi. Selamat menonton. Bye. Membuat sebuah aplikasi Android yang sederhana. Jadi untuk segi tampilan kita biarkan saja secara default. Intinya aplikasi yang kita buat ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya akan coba buat sebuah aplikasi Android yang berupa review. Jadi kita akan menampilkan sebuah web atau aplikasi. Lalu dengan cara kita klik create project, kemudian kita berikan nama project. Untuk penulisannya tidak boleh menggunakan spasi. Oke, lalu kita klik next. Nah, selanjutnya kita buat nama aplikasi. Di sini saya akan samakan dengan nama project, tapi untuk di bagian ini bisa menggunakan spasi. Nah, untuk di bagian tema dan minimum SDK level kita biarkan saja. Kemudian kita buat paket name. Nah, untuk di bagian paket name ini bisa diketikkan sesuka hati. Nah, di sini saya contohkan dengan com.kepoint.it.aplikasi.webview. Oke, untuk yang lainnya kita biarkan saja, lalu kita klik finish. Untuk penulisannya tidak boleh menggunakan spasi. Oke, lalu kita klik next. Nah, untuk di bagian paket name ini bisa diketikkan sesuka hati. Nah, di sini saya contohkan dengan com.kepoint.it. Aplikasi webview. Oke, untuk yang lainnya kita biarkan saja, lalu kita klik finish. Oke, kita sudah berada di dashboard pembuatan aplikasi Android. Nah, di sini teman-teman bisa melihat berbagai komponen yang bisa ditambahkan ke dalam aplikasi. Mulai dari komponen untuk mengatur tampilan, warna, maupun komponen untuk fitur aplikasi. Nah, selanjutnya di bagian ini kita bisa melihat tampilan aplikasi yang sedang kita buat. Nah, di sini kita berada di screen 1 atau layar utama aplikasi Android. Nah, nantinya kita akan coba tambahkan beberapa komponen ke dalam screen 1 ini. Oke, selanjutnya di bagian ini kita bisa melihat komponen apa saja yang sudah ditambahkan ke aplikasi. Nah, di sini masih tersedia screen 1. Lalu di bagian ini teman-teman bisa mengatur berbagai komponen yang sudah ditambahkan. Nah, yang muncul di bagian ini merupakan pengaturan untuk screen 1. Oke, selanjutnya kita mulai membuat aplikasi Android. Jadi untuk langkah yang pertama, saya akan sembunyikan dulu navigasi yang ada di layar atas. Nah, agar tampilan web atau blog bisa full layar. Caranya kita klik dulu di screen 1. Nah, di sini sudah muncul screen 1 property. Setelah itu kita hilangkan checklist di bagian show option menu. Oh iya, sabar. Lalu kita hilangkan juga checklist di bagian show status bar. Ya ampun. Iklan coy. Kemudian kita hilangkan checklist atau visible. Nah, di sini untuk navigasinya sudah hilang. Kemudian kita tambahkan komponen webview karena kita akan menampilkan sebuah web atau blog. Caranya kita masuk ke bagian layout. Layout. Lalu masuk ke bagian Views. view. Kemudian kita tambahkan komponen web viewer ke dalam screen 1. Nah, teman-teman bisa Hah? drag dan drop saja seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan komponen notifier. Nah, kita masuk ke user interface. User interface. Lalu kita tambahkan komponen notifier ke dalam screen 1. Jadi kita drag dan drop. No. Oh ya, tunggu. Dan dari komponen ini untuk menampilkan pesan notifikasi ke layar aplikasi Android. Nah, di sini untuk semua komponen yang kita butuhkan sudah saya tambahkan. Setelah itu kita atur blok kodenya. Jadi blok kode inilah yang mengatur cara kerja aplikasi. Nah, kita klik di bagian blok untuk masuk ke bagian blok kode. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel. Kita klik di bagian variabel, lalu kita ambil yang initialis global name to. Nah, jadi kita drag dan drop saja. Untuk nama variabelnya akan saya ubah menjadi URL. Nah, lalu kita tambahkan blok text. URL. Caranya kita klik di bagian teks, kemudian kita ambil yang kosong, lalu kita pasangkan dengan variabel name to. Nah, jadi kita drag dan drop saja. Untuk nama variabelnya akan saya ubah menjadi URL. Nah, lalu kita tambahkan blok teks. Caranya kita klik di bagian teks, kemudian kita ambil yang kosong, lalu kita pasangkan dengan variabel URL. Nah, selanjutnya kita masukkan alamat web atau blog yang akan ditampilkan di bagian ini. Nah, di sini saya akan menampilkan blog, jadi kita buka blognya dulu. Apa? Kepoint. Masakan. Lo. Oh. Oke, setelah itu kita salin alamat blognya. Balik salin apa, Cok? Ctrl C. Kemudian kita kembali ke popular. Nah, kita tempelkan di bagian ini. Nah, berhubung saya akan menampilkan blog, jadi kita ubah dulu tampilan blognya ke versi HP. Tapi jika teman-teman ingin menampilkan web, tidak perlu menambahkan
tanda tanya. Nah, ini tanda tanya apa nih? Tanda tanya M sama dengan 1 pangkat. Oke, langkah selanjutnya kita klik di screen 1, kemudian kita ambil yang when screen 1 initialis. Kok nggak ada screen 1? Screen 1. Oke, setelah itu kita klik di bagian web viewer 1, lalu kita ambil yang set web Terus itu viewer 1. viewer 1 home view. Dicampur kalau pakai ini. Bisa. URL. Kok nggak ada viewers? Nah, jadi kita pasangkan ke screen 1, kemudian kita ambil variabel URL, kita geser saja kursor mouse ke bagian variabel URL. Tak masuk aja, langsung jangan hapus viewers. Ini kayaknya. Lalu kita Tak ngerti, Cok. ambil yang set web Set web viewer 1 yang viewer 1 home view. home. Ini. Kan nggak masuk aja. URL. Nah, jadi kita pasangkan ke screen 1, kemudian kita ambil variabel URL, kita geser saja kursor mouse ke bagian variabel URL. Lalu kita ambil yang get global URL. Nah, kita pasangkan dengan home URL. Nah, jadi maksud blok query ini, ketika screen 1 dijalankan, maka akan mengambil komponen web viewer 1 untuk menampilkan web atau blog dengan alamat yang ada di variabel URL. Jadi akan mengambil alamat blog yang ini. Iklan. Jangan terlalu dahulu ya. Skip di bagian kontrol. Nah, kita ambil yang if then, lalu kita pasangkan dengan satu backslash akan mengambil alamat blok yang ini. Oke, selanjutnya kita klik lagi di bagian screen 1, kemudian kita ambil yang when screen 1 backslash. Di bagian screen 1, kita ambil yang when screen 1 backslash. Setelah itu kita klik di bagian 4. Nah, kita ambil yang if then dengan screen 1 backslash. Dua ah. Apa tahan? Tangan aja. Masih ke buka nih. 1 backslash. Saya punya. Setelah itu kita klik di bagian kontrol. Nah, kita ambil yang if then, lalu kita pasang Loh, aduh kontrol. dengan screen 1 backslash. Oke, jika sudah, kita klik di bagian logic, lalu kita ambil yang blok sama dengan, kemudian kita pasangkan dengan if. Nah, setelah itu kita klik di bagian web viewer 1, selanjutnya kita ambil yang web viewer kurang URL. Nah, kita masukkan ke kolom yang pertama, lalu kita ambil get global URL, kita duplikat saja biar cepat. Nah, jadi kita klik kanan, lalu kita pilih duplikat. Kemudian kita pasangkan, lalu kita ambil get global URL, kita duplikat saja biar cepat. Nah, jadi kita klik kanan, lalu kita pilih duplikat. Kemudian kita pasangkan ke kolom kedua. Nah, setelah itu kita klik di bagian notifier 1, lalu kita pilih yang call notifier 1, show just dialog. Dan kita pasangkan dengan delete. Belum, Cok. Aku belum selesai nah. Selanjutnya kita klik di bagian teks, Kok ada nomor ini? 1, show just dialog. Nah, kita pasangkan dengan delete. Sabar nih, Sir. Belum, Cok. Masih lama nih. Udah ada yang kayak biasa. Selanjutnya kita klik di bagian teks, lalu kita pilih yang kosong. Nah, kita pasangkan dengan message, kita isi semua dengan yang kosong, jadi kita duplikat saja agar lebih cepat. Nah, untuk di bagian cancel, kita ubah menjadi false. Oke, selanjutnya untuk di bagian message, kita ketikkan apakah Anda ingin keluar. Nah, di bagian title, kita masukkan saja Apakah Anda ingin keluar? Apakah Anda konfirmasi. Lalu di bagian button 1 teks, kita buat ya. Dan di bagian button 2 teks, kita buat tidak. Nah, kemudian kita klik di icon gerigi di bagian if then. Lalu kita pasangkan else dengan if. Nah, nantinya
Nah, kemudian kita klik di icon gerigi di bagian if then, lalu kita pasangkan else dengan if. Nah, nantinya akan muncul sebuah kolom baru. Selanjutnya kita klik di bagian web viewer 1. Kita ambil yang call web viewer goblok. Goblek. 1 go back. Nah, kita pasangkan dengan else. Nah, maksud dari blok kode ini, ketika kita berada di halaman utama blog atau web, kemudian kita tekan tombol kembali di HP, maka akan muncul pesan notifikasi. Nah, apakah Anda ingin keluar? Nantinya ada dua pilihan, ya dan juga tidak. Tapi jika kita tidak berada di halaman utama blog atau web, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, nanti di akhir video saya akan coba perlihatkan. Nah, selanjutnya kita buat blok program untuk pilihan ya dan juga tidak ini. Jadi saat dipilih ya, maka aplikasi akan tertutup secara otomatis. Nah, caranya kita klik di notifier 1, lalu kita ambil yang when notifier 1 after choosing. Matis. Nah, caranya kita klik di notifier 1, lalu kita ambil yang when notifier 1 after choosing. Nah, kemudian kita klik di bagian control, kita ambil yang if then, lalu kita pasangkan dengan notifier 1 after choosing. Oke, selanjutnya kita klik di bagian next, kita ambil yang when notifier 1 after choosing. Nah, kemudian kita klik di bagian control, kita ambil yang if then, lalu kita pasangkan dengan notifier 1 after choosing. Oke, selanjutnya kita klik di bagian next, kita ambil yang sama dengan, lalu kita pasangkan dengan if. Oke, kemudian kita geser cursor mouse ke bagian choice. Nah, kita ambil yang get choice. Nah, lalu kita pasangkan ke kolom yang pertama. Kemudian di kolom yang kedua ini kita ambil yang pilihannya. Jadi kita duplikat saja, lalu kita pasangkan ke kolom kedua. Oke, selanjutnya untuk blok kode yang terakhir kita klik di bagian control, lalu kita ambil yang close application. Nah, kita pasangkan Close. ke bagian then. Nah, jadi ini merupakan lanjutan dari blok kode yang ini. Nah, jadi jika dipesan notifikasi muncul kita pilih ya, maka aplikasi akan tertutup secara otomatis. Tapi jika kita pilih tidak, maka aplikasi akan tetap berjalan. Nah, di sini untuk prosesnya sudah selesai, kemudian kita buat menjadi file APK. Nah, caranya kita klik di bagian export, lalu kita pilih Android Apps. Export. Nah, kita klik download APK, lalu kita pilih Android Apps. Nah, kita klik download APK. Oke, sudah di-download. Kemudian saya akan pindahkan dulu ke HP. Selanjutnya kita install dan jalankan aplikasi ini di HP. Oke, kita coba buka folder download. Download APK. Maksudnya download APK ini gimana, Cok? Bisakah di HP kamu? Kita akan menunggu aplikasi. Aplikasi Iput. Yeay. Udah susu. Kok sama sih punya kita? Oke, itu aplikasi. Baik, sekian aplikasi yang saya buat. Jika banyak kesalahan, kekurangan, dan apapun itu, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak.